Gue mau cerita pengalaman mistis gue yang terjadi di tahun 2012. Waktu itu kejadiannya pas gue kelas 8 SMP di salah satu SMP yang ada di Jakarta Selatan. Cerita mistis ini tuh berhubungan dengan Wapak. Kalian tahu Wapak gak sih sebelumnya? Wapak itu lumayan populer di zaman-zaman gue SMP. Ini tolong dikoreksi kalau misalnya gue salah. Ini dari sepengetahuan gue, orang awam, dan memang sampai saat ini tuh gue gak terlalu riset soal itu. Wapak tuh kayak jimat yang digunain untuk mendapatkan power tertentu. Misalnya wapak kebal, jadi dia kebal dibacok. Ada juga wapak kijang, orang yang punya jimat atau wapak kijang itu bakal bisa lari cepet. Ada juga yang wapak bikin kita bisa hilang. Jadi wapak itu tuh bisa bikin kita nggak kelihatan. Wapak ini tuh bentuknya banyak dan memang jenisnya ada banyak. Cuma gue pernah megang wapak waktu itu. Anggap ini kertas wapak. Jadi teman gue bawa wapak ke sekolah waktu itu, pas gue kelas 8. Wapaknya kan kertas lurus gini. Tapi pas dipegang ditaruh di tangan gini, dia meleot. Dia yang tadinya lurus kayak gini berubah kayak gini, naik. Nah kata temen gue tuh itu ada isinya. Dan pada saat itu gue percaya nggak percaya. Ini ada kisah mistis pendaki Jepang yang waktu itu ngedaki Gunung Sibayak yang ada di Sumatera Utara. Kisah ini cukup populer dan ini diceritakan oleh Era, warga yang membuka warung di kaki Gunung Sibayak. Jadi pada tahun 2013 itu ada pendaki gunung asal Jepang, namanya Yamada Kosei. Yamada Kosei tersesat ketika sedang mendaki. Katanya sih dia melewati batas jalur pendakian, teman-teman. Jadi Yamada Kosei ini masuk ke dalam wilayah yang memang dilarang untuk lewat di situ. Jadi istilahnya daerah sakral lah. Karena dia menghilang gak kunjung turun juga, warga lokal akhirnya memanggil tim Basarnas supaya bisa bantu mencari pendaki Jepang yang hilang ini. Akhirnya setelah beberapa hari pencarian, akhirnya si Yamada Kosei ini ketemu. Dia ditemuin di hutan belakang Gunung Sibayak. Kondisinya udah lemas, aus. Akhirnya buru-buru kan Basarnas nolongin. Pas udah diselamatin kan diinterogasi tuh. Si turis Jepang ini ngejelasin, dia tuh nyoba lewat jalur yang sebelumnya tuh warga gak pernah lewat. Jadi dia pengen lewat jalur yang gak dilaluin banyak orang. Sampai akhirnya dia masuk ke perkampungan warga. Tapi masalahnya warga-warga kampung di sana tuh ngecuekin si Yamada Kosei ini. Sumpah merinding gue anjir. Ini nggak muat, lanjut part 2 aja ya. Nah ini part seremnya. Setelah ditemukan sama tim Basarnas karena hilang, akhirnya langsung dievakuasi dan diinterogasi. Akhirnya Yamada kasih penjelasan kenapa dia bisa hilang. Si Yamada Kosei ngedaki lewat jalan yang jarang dilewatin orang. Akhirnya dia masuk ke perkampungan warga, terus di perkampungan tersebut ngecengin dia, ngediemin dia. Jadi dia tuh udah interaksi tapi kayak nggak ada respon. Orang-orang lokal mengatakan bahwa di tempat itu memang ada orang bunian katanya. Nah si turis ini nggak tahu tentang masalah-masalah gaib, perkampungan gaib di sana. Aduh merinding. Si Yamada Kosei ngasih penjelasan bahwa dia ketemu orang yang kakinya terbalik. Dan dia nemu orang yang tubuhnya kerdil, teman-teman, kayak pendek tapi kakinya kebalik. Aduh merinding gua. Di perkampungan tersebut tuh banyak interaksi, teman-teman. Jadi kayak ada pasar biasa gitu. Ada aktivitas barter, jual beli. Ada banyak makanan yang jual di sana. Nah kan si turis ini lapar. Pas dia mau ngambil makanan, itu tangannya nyelos aja. Jadi kayak hologram. Kalian tau hologram kan? Jadi nggak ada makanan yang bisa dia ambil. Dan para pedagang di sana tuh kayak nggak ngeliat keberadaan dia. Dan juga katanya di sana ada bazar. Yang sedih tuh si Yamada Kosei tuh nggak nyadar itu perkampungan gaib. Nah pas di desa gaib, dia si Yamada Kosei turis Jepang ini tuh nyoba buat makan makanan yang ada di sana. Tapi untungnya ya teman-teman, untungnya dia tuh nggak makan. Dan untungnya nyelos tangannya. Jadi itu kayak hologram. Soalnya kalau misalnya si Yamada Kosei atau si pendaki Jepang ini makan, dia nggak bisa balik lagi katanya. Jadi ada rumor di kalangan para pendaki bahwa kalau kalian ditawarin makanan sama seseorang yang kalian gak kenal, ataupun ketemu desa kayak gitu terus ada makanan ditawarin, mending jangan dimakan dan jangan diterima. Karena kalau misalnya kalian terima makanan tersebut, kan bisa nggak balik-balik. Gue nggak tahu gak balik karena kalian bakal menetap di dunia gaib itu apa gimana. Tapi yang pasti ini cerita udah berjalan sejak lama. Banyak banget orang yang hilang ketika mendaki, mungkin dikarenakan gara-gara makan makanan yang ada di perkampungan gaib itu. Jadi ini last part dari pendaki Jepang tadi. Selanjutnya gue akan bahas tentang perkampungan gaib dan orang bunian. Jadi stay tune aja teman-teman. Seperti biasa ya, nitip di komen aja. Jadi kalau videonya udah ada, nanti masuk notif. Thank you. Jadi makhluk yang ditemuin sama pendaki Jepang ini adalah umang, teman-teman. Umang ini adalah legenda tanah Karo. Jadi dia adalah setengah manusia dan setengah roh. Dia tuh fisiknya kayak manusia, tapi bedanya tuh dia kerdil dan kakinya terbalik. Dan makhluk umang ini tuh tinggalnya di goa-goa. Ada salah satu goa yang memang ada di tanah Karo yang dipercaya adalah salah satu rumah umang, yaitu Goa Kemang. Bukan Goa Umang ya, Goa Kemang. Goa Kemang itu sendiri ada di desa Sembahe, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi tuh jatuhnya umang ini kayak makhluk gaib gitu, teman-teman. Menurut kepercayaan tanah Karo, dulu tuh manusia sering banget berinteraksi dengan umang ini. Mungkin kalau sekarang, seiring perkembangan zaman, itu jarang ditemuin. Dan ada banyak cerita tentang si umang ini. Jadi banyak orang yang mengaku ketemu umang, dan juga ada yang mengaku diganggu sama umang, mengaku dibantu sama umang. Jadi banyak banget versi cerita dari orang-orang yang memang mengaku pernah ketemu. Ini buat teman-teman yang memang dari tanah Karo, bisa jelasin kali ya di comment section, biar kita sama-sama tahu. Dan kalau misalnya gue memang ada salah, tolong dikoreksi ya. Kita diskusi sama-sama.
Kali ini gue bakal cerita mistis yang ada di Sumatera Barat, yaitu tentang kisah orang Bunian. Kalau kalian udah pernah ketemu orang Bunian ataupun berinteraksi dengan mereka, mungkin bisa cerita di comment section biar kita bisa tahu kisahnya. Jadi orang Bunian ini adalah salah satu makhluk mistis yang memang ada di tanah Sumatera. Bentuknya kerdil, kayak pendek gitu. Dan mereka tuh dipercayai suka nyulik orang. Mereka itu biasa tinggal di daerah dataran tinggi ya, kayak dekat hutan, terus abis itu perbukitan. Dan gak sembarang orang bisa ketemu orang Bunian. Soalnya dari segi dimensi, memang orang Bunian beda sama manusia kan dimensinya. Orang Bunian ini juga sama kayak manusia, dia punya tatanan sosial yang ada. Mereka juga makhluk yang bersosialisasi dengan sejenis mereka. Dipercaya bahwa kalau sampai misalnya kalian diculik sama orang Bunian ini, itu susah balik. Sekalipun balik, itu kalian bisa gila. Entah kondisi fisik mental tuh gitu dah. Sebenarnya orang Bunian ini nggak cuma ada di Sumatera sih, ada juga di Kalimantan. Tapi memang berdasarkan kisah yang ada di Sumatera Barat, orang Bunian ini tuh lumayan ditakutin, apalagi menjelang malam. Soalnya orang Bunian bisa nyulik anak-anak kecil, makanya orang tua ngelarang pergi keluar pas abis maghrib gitu. Kali ini gue akan jelasin ke kalian tentang ilmu mistis yang ada di Pulau Jawa, yaitu ilmu kanuragan Rawa Rontek. Ajian Rawa Rontek ini sudah cukup terkenal sebenarnya di Pulau Jawa maupun di Indonesia. Karena ini termasuk ilmu yang sangat-sangat mujarab dan dipakai sama jawara pada zaman dulu. Jadi jawara atau orang-orang kuat dan orang-orang terkenal, public figure pada zaman dulu, zaman bahela, itu biasanya pakai rawa rontek. Dan juga katanya para pejuang kemerdekaan Indonesia juga pada pakai rawa rontek supaya kebal dari orang-orang Belanda, katanya sih gitu. Jadi fungsi utama dari rawa rontek itu membuat orang nih pemiliknya jadi kebal. Sekalipun pala kita udah dipenggal, itu katanya pala kita bisa balik lagi ke badan. Tangan kita dari potong, nanti tangannya bisa nyatu lagi. Jadi kita bisa tetap hidup walaupun udah dipotong-potong. Tapi ajian ini punya kelemahan. Cara ngebunuh orang yang punya rawa rontek itu harus digantung hidup-hidup. Jadi dia harus digantung di atas pohon. Kenapa kayak gitu? Ilmunya berasal dari tanah. Jadi buat ngalahin orang punya rawa rontek ya nggak boleh sampai dia nyentuh tanah. Dan biasanya orang yang punya rawa rontek itu juga punya kutukan. Gue pengen cerita kisah mistis yang ada di tanah Jawa. Gue pribadi juga pernah ngalamin kejadian mistis ini, teman-teman. Kalian pernah dengar cerita tentang Banaspati nggak sih? Banaspati yang gue maksud tuh bukan merek makanan, bukan merek sepatu, bukan merek vape. Banaspati yang gue maksud adalah makhluk goib. Jadi Banaspati ini berbentuk seperti api, teman. Jangan salah, walaupun bentuknya cuma kayak api biasa doang, itu Banaspati ilmunya tinggi banget. Dia salah satu makhluk goib yang punya tingkatan ilmu yang lumayan tinggi. Dan Banaspati ini bisa terbang-terbangan. Banaspati ini bisa membunuh teman-teman dengan tingkat membunuh yang lumayan tinggi. Karena sihir dia itu dibantu sama iblis dan jin dan kawan-kawannya. Dan juga Banaspati itu ada jenis-jenisnya, teman-teman. Ada Banaspati geni, ada Banaspati tanah liat, dengan karakteristiknya masing-masing. Gue punya pengalaman ngeliat sesuatu yang memang mirip Banaspati. Gue pernah lihat bola api yang memang juga mirip Banaspati sih, terbang-terbangan gitu di langit. Gue pribadi juga dengan mata gue percaya nggak percaya, karena mungkin juga bisa dijelasin secara sains gitu. Menurut kalian gimana? Jadi gue akan cerita pengalaman mistis gue pribadi, teman-teman. Anjir, mata gue merah. Gue bakal cerita tentang rumah kentang yang ada di daerah Gandul, Cinere. Dan kebetulan juga SMA gue dekat situ. Dan gue sering lewat jalan itu. Nah, buat yang bingung nih rumah kentang itu apa, bukan toko kentang ya teman-teman. Tapi ada rumah kosong dimana kalau misal kita lewatin kita bakal nyium bau kentang. Terutama di jam-jam habis maghrib. Dan kisah rumah kentang nih gak cuma di daerah Gandul doang. Di daerah lain juga banyak. Tapi konon katanya, kenapa bisa sampai bau kentang? Jadi ada anak yang nyemplung ke panci yang isinya kuah sup kentang. Ada banyak versi juga sih sebenarnya. Ada yang bilang kecemplungnya nggak sengaja. Ada yang bilang emang sengaja dicemplungin karena anaknya nakal. Jadi banyak versi. Ada juga yang bilang anak itu mau ditumbalin. Kalau misalnya kalian lewat daerah itu tuh udah pasti familiar. Gua dari zaman SMA sampai sekarang tuh masih nyium bau kentang di rumah kentang. Ini fotonya. Dan gue tuh udah sempet ke TKP. Nih kalian lihat aja video gue yang ini. Itu tinggal kalian klik aja di komen gue. Nanti setelah kalian klik itu bakal muncul video gue di TKP rumah kentang yang ada di Gandul, Cinere. Kali ini gue akan menceritakan ke kalian kejadian yang pernah ada di tahun 1980. Kejadian ini sebenarnya rada kontroversi dan sensitif, yaitu tentang Petrus. Buat yang gak tahu Petrus apa, Petrus adalah penembakan misterius, teman-teman. Ini adalah sebuah operasi yang ada di zaman masa Orde Barunya Soeharto. Sesuai namanya Petrus, ini adalah penembakan dilakukan oleh orang yang misterius. Jadi pelaku penembakan tuh sampai sekarang tuh nggak tahu siapa. Tapi yang kita tahu adalah korbannya. Korbannya adalah para kriminal dan penjahat yang ada di tahun 1980-an ini. Jadi pada saat itu orang yang diduga kriminal, terus abis itu ada orang yang diduga preman, mafia-mafia akan dibunuh-bunuhin dengan tujuan menekan angka kriminalitas pada saat itu. Pokoknya siapapun yang meresahkan masyarakat, mengganggu kenyamanan dan ketertiban, yang diduga penjahat, itu akan dibunuh-bunuhin. Mereka akan ditembak, diculik, dan setelah itu mayatnya dikasih amplop. Amplopnya isi duit, teman-teman. Tapi duitnya tuh buat masyarakat. Jadi masyarakat dikasih duit 20.000 supaya bisa ngasih servis atau layanan menguburin si korban ini.
Kalian bertato aja kalian bisa mati pada tahun 1980. Jadi ini lanjutan dari cerita Petrus penembakan misterius yang ada pada tahun 1980. Jadi orang-orang yang diduga preman, orang-orang yang diduga meresahkan masyarakat itu akan dibunuhin dan ditembak. Termasuk orang-orang yang bertato. Karena pada saat itu orang-orang bertato tuh dianggap orang-orang yang berbau kriminal gitu. Yang istilahnya meresahkan masyarakat lah. Sampai saking banyaknya preman dan orang bertato yang dibunuhin, orang yang punya tato pada saat itu, dia ke rumah sakit buat ngilangin tatonya. Kalau enggak, mereka nyetrika tatonya supaya tatonya nggak kelihatan gitu. Jadi mereka nggak ditembak sama Petrus. Jadi memang seseram itu dan semencekam itu. Dan juga nih kejadian Petrus ini itu terpusat di Jakarta dan di Jawa Tengah. Memang operasi misterius ini sampai sekarang nggak tahu dalang siapa. Tapi katanya pemerintah sih udah ngaku kalau mereka tuh ikut campur dalam operasi ini. Banyak banget kisah orang-orang yang memang lolos dari kejadian Petrus ini. Ada juga orang yang bukan preman tuh diburu teman-teman. Karena dikira preman. Padahal mah bukan preman. Akhirnya dia kabur naik ke atas pohon. Ada cerita banyak, mungkin abis ini gue ceritain. Kak, kok Petrus kenapa nggak bunuhin koruptor aja pada masa itu? Kan koruptor pada masa itu lebih ngerugiin dibanding preman. Mohon maaf nih, pada masanya Orde Baru itu tingkat KKN itu tinggi banget. Yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu udah sering dan jadi budaya di pemerintahan. Dan yang nyuruh Petrus ngebunuh-bunuhin kriminal, kemungkinan besar adalah orang-orang yang juga tikus berdasi. Dan mereka berkemungkinan dari orang-orang yang memang keluarga pemerintah. Karena operasi Petrus juga ada kaitannya dengan pemerintah pada masa itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara logika, nggak mungkin dong pemerintah buka operasi untuk membunuh ke... Ini adalah kisah mencekam yang dialami oleh Bati Mulyono, seseorang yang lolos dari tembakan Petrus, atau dikenal dengan penembakan misterius yang ada di tahun 1980-an. Jadi pada saat itu Bati Mulyono sedang mengendarai mobilnya yaitu Toyota Hardtop. Dia lewat jalan Kawi yang ada di Semarang. Siapa sangka tiba-tiba dia ditembaki oleh pria misterius yang mengendarai motor. Motor yang ditunggangi oleh Petrus ini adalah motor dari tahun 1938. Pada saat itu Bati langsung ditodong dan ditembakin. Ketika itu Bati Mulyono langsung kaget. Dia langsung tancap gas kencang-kencang dan dia langsung lihat badannya ada yang kena tembak atau enggak. Dan ternyata memang tidak ada yang kena tembak. Setelah kejadian itu Bati langsung menghilang dan gak balik-balik ke rumah. Dia memutuskan untuk menyembunyikan dirinya karena dia tahu nih dia adalah salah satu buronan Petrus. Otomatis dia harus nyelamatin diri. Dan Petrus tuh udah serem banget operasinya. Mau gak mau dia harus survive. Dan akhirnya dia pergi ke Gunung Lawu. Dia hidup nomaden di sana. Dan dia akhirnya baru berani turun pada tahun 1985. Pada saat itu tuh Petrus udah lumayan reda lah isu-isu tentang itu. Dan kalau kalian mau tahu, Bati itu istilahnya preman udah kelas atas. Gua akan menguak misteri babi ngepet. Tapi sebelum itu gue kasih disclaimer dulu. Setiap orang tuh punya kepercayaan berbeda-beda. Dan setiap orang tuh punya hak mempercayai sesuatu. Jadi kalau misalnya ada yang percaya babi ngepet yang gak apa-apa ya silahkan itu kepercayaan dia. Kalau misalnya ada yang gak percaya juga gak apa-apa. Oke, kita bahas. So dari kemarin tuh banyak banget yang rame tentang babi ngepet. Buat yang belum tahu babi ngepet itu apa, babi ngepet adalah pesugihan babi, dimana dia akan menggunakan ilmu goib untuk mendapatkan duit. Jadi orang yang melakukan pesugihan ini akan berubah menjadi seekor babi. Dan untuk mendapatkan duit, babinya itu harus ngegesek-gesek pagar atau enggak tembok rumah. Nanti dia dapat duit. Dan ini legenda babi ngepet itu udah dari zaman kapan tahu, udah dari zaman dulu. Dan pesugihan babi ini ada dua orang yang ngerjain. Yang satu jaga lilin, yang satu jadi babi ngepet. Yang jaga lilin tuh yang ngontrol babi ngepetnya. Kapan dia berubah jadi manusia, kapan dia berubah jadi babi. Nah lanjut, kemarin ada kasus di Bedahan Sawangan Depok di mana ditemukan babi ngepet. Mari kita lihat petanya. Dilihat dari peta dan juga lewat satelit, daerah Bedahan itu nggak ada hutan. Otomatis kan nggak mungkin ada babi liar di sana. Kan babi ngepet ini mirip babi liar kan. Jadi kemungkinan itu adalah babi liar itu kita coret. Wah nggak cukup nih, part 2 lanjut. Jadi gue punya 3 teori untuk kasus babi ngepet yang kemarin sempat ramai itu yang di Bedahan Sawangan Depok. Mari kita bedah. Teori yang pertama, babi yang ditangkap adalah babi liar atau babi hutan, atau biasa orang sebut celeng. Babi hutan atau babi liar biasanya hidup di alam liar teman-teman. Maka dari itu kalau misalnya nemu babi hutan atau babi liar harusnya di dekat-dekat alam liar. Maka dari itu harus kita lihat peta yang ada di Bedahan Sawangan Depok. Mari kita lihat petanya. Udah lihat kan? Nah, berdasarkan peta ini kita lihat bahwa di daerah Bedahan Depok itu nggak ada hutan. Yang dimana hutan liar itu harus ideal. Yang dimana hutan tersebut harus bisa membuat babi liar ini atau celeng bertahan hidup. Masalahnya nggak ada hutan. Berarti sisa tinggal 2 teori. Pilihannya babi ngepet itu benar ataupun itu hanya settingan. Kalau misalnya kita lihat dari saksi, katanya ada 7 saksi. Kita harus tahu nih saksinya tuh ada hubungan satu sama lain nggak? Tahu-taunya dari 7 saksi 7-7-nya temenan. Kan kalau kayak gitu nggak fair. Dan kita harus lihat saksi matanya nemu di mana, kronologinya kayak gimana. Karena kalau misalnya ternyata mereka berhubungan satu sama lain, mereka bisa aja bikin isu kayak gini. Tapi gue punya cara ampuh buat tentuin dia babi ngepet atau bukan. Cara sebenarnya gampang banget, tapi next aja deh.